Baik, kita lanjutkan perbincangan. Pak Nusirwan, semoga sudah jelas, komunikasinya juga sudah baik dengan kami. Pak Nusirwan, bisa mendengar saya dengan jelas? Terima kasih atas kesabarannya mengatur internal Baik, Pak link. Nusirwan. Ya, langsung saja Pak Nusirwan. Ini pertanyaan di awal tadi yang tertunda Pak Nusirwan menjawabnya. Kalau kita dengarkan saling lempar kata-kata antara Pak Hasto dengan Mas Gibran, ini menunjukkan hubungan keduanya begitu meruncing saat ini. Pak Nusirwan. Begini, seharusnya melihatnya juga tidak di ujung begitu. Tentu selama ini ada proses politik. Yang satu mengatakan apa, yang satu mengatakan apa, tentu melalui proses politik dan perjalanan politik selama ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya Mas Hasto mengatakan bohongin dan sebagainya, masa ia hanya asal mengucapkan, tentu atas dasar berbagai dasar-dasar yang selama ini terjadi. Yang kedua tentu karena mungkin kalau Gibran ya melihatnya harapannya jangan lama-lama seperti ini, segera saja kan saya sudah ditetapkan menjadi pemenang, jadi wakil presiden. Tinjauannya tentunya tidak harus demikian. Maka membutuhkan karena sampai kepada saya melihat bahwa ini tingkat rendahnya tingkat kepercayaan. Maka seharusnya yang dilakukan adalah langkah tindakan politik untuk mengembalikan kepercayaan, itulah yang paling penting, sehingga dasarnya dahulu untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Baik. Kalau itu langkah-langkah dan tindakan untuk mengembalikan tingkat kepercayaan itu dilakukan, tentu akan berbeda apa yang proses yang terjadi kemudian itu. Baik. Pak Ini Nusirwan, tanggapan saya. sampai di poin itu terlebih dahulu, Pak Nusirwan. Lalu langkah-langkah politik apa yang diharapkan oleh PDIP dilakukan oleh Mas Gibran sehingga kemudian apapun pernyataannya, apapun rencananya nanti termasuk rencana silaturahmi ini bisa dipercaya oleh PDIP? Ya, maka kan kalau hanya bicara kemudian tentu kalau dihubungkan dengan situasi setelah Ramadan, Idul Fitri, maka statementnya banyak yang mengatakan untuk bersilaturahmi. Tapi harapannya silaturahmi itu juga dilakukan dengan penyadaran atas apa yang dilakukan selama ini, sehingga kita juga kalau kata Ustadz Andre Rosadi itu ya tentu kita juga harus mengakui apa yang terjadi selama ini, dan itu juga harus ada langkah konkret sikap politik sehingga mengembalikan tingkat kepercayaan tersebut. Maka tadi seperti kayak disampaikan oleh rekan saya ini yang gagah berani ini, Pak Andri, mengatakan bahwa kalau dengan Pak Prabowo, beliau sendiri yang mengatakan itu semua publik sudah tahu, maka itu membutuhkan trust, membutuhkan kepercayaan atas sikap yang perjalanan selama ini terjadi. Maka hal tersebutlah yang seharusnya bisa dijawab oleh beberapa pihak. Dan saya meskipun ditanggapi oleh Gibran bahwa kalimatnya Mas Hasto selalu meresahkan dan negatif. Ya tentu saja kalau Mas Gibran selalu mengatakan bahwa yang bicara itu ya yang positif lah, jangan yang negatif-negatif. Ya, karena dalam posisi seperti Gibran mengatakan demikian, ya pantas saja karena dalam posisi yang lebih baik, selalu melalui proses politik yang lebih diuntungkan, sehingga tanggapannya selalu berharap untuk bersikap positif dan jangan negatif thinking, ya itulah yang akan terjadi, sehingga harapan saya tentunya adalah ini mengembalikan dahulu kepercayaan itu ditumbuhkan, sehingga nanti akan terjadi proses yang berbeda. Itulah yang, dan itu tidak bisa kita hanya menanti dengan di ujungnya saja. Kalau soal bangsa jembatan dan sebagainya tersenyum-senyum itu Pak Andri, tidak usah dijembatani, sudah bisa jalan sendiri. Baik, Pak Nusirwan, demikian saya mau simpulkan dari apa yang Pak Nusirwan katakan, apakah artinya bahwa PDIP ini kemudian berharap akan bisa terjadi silaturahmi, akan bisa terbangun trust itu kembali jika ada permohonan maaf disampaikan dari baik itu mungkin Pak Jokowi ataupun juga Mas Gibran, begitu maksudnya Pak Nusirwan?
itu silahkan, mereka sudah sangat dewasa dan beliau-beliau itu sudah sangat paham dengan apa yang, dan tidak perlu saya harus jelaskan. Karena sudah cukup lama kita bersama-sama dan mengerti proses itu tidak perlu harus didetail di forum terbuka. Itu yang menurut saya penting untuk dilakukan. Baik, Dan dalam hal ini adalah kita juga perlu memberikan pembelajaran politik yang baik. Karena itu kan juga untuk generasi ke depan. ya. Proses politik itu kan tentu akan ada catatan, tentu ada sejarah. Semua akan berharap memiliki catatan sejarah yang baik. Itu harapannya demikian. Dan itulah dari catatan yang baik tentu kita akan mendapatkan kepercayaan ya dari berbagai pihak. Itu tidak sederhana karena selama ini semua adalah pada kesimpulannya saja yang diharapkan. Kapan ketemu, ada apa tidak ketemu dan sebagainya. Itu selalu yang diperbincangkan hal-hal seperti itu tanpa mau melihat proses yang selama ini terjadi dan seperti apa, bagaimanapun apa yang terjadi selama ini. Demikian. Baik, sebelum nanti Mas Nyarwi bisa berikan pandangan, kita juga sudah kehadiran dari narasumber berikutnya akan bergabung melalui daring, akan memberikan pandangannya juga dari Projo, yaitu Bang Panel Barus. Selamat malam, Bang Panel Barus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Barus, kita sudah dengarkan tadi, sudah sempat saya singgung bagaimana perang kata-kata yang dilontarkan dari Mas Gibran ataupun juga Pak Hasto dan apa yang menjadi harapan dari PDIP. Ada pandangan juga mungkin mengenai hal ini dari Bang Barus? Ya, saya pikir kontestasi di pemilu sudah usai. Kita kasih waktu kepada MK untuk memutuskan nanti pada waktunya. Lalu saya pikir semangat untuk bersilaturahmi itu adalah satu hal yang baik. Semangat rekonsiliasi saya pikir itu juga sesuatu hal yang baik. Dan karena silaturahmi dan rekonsiliasi ini hal yang baik, saya pikir tone-nya juga harus yang positif yang disampaikan. Jadi kalau urusan silaturahmi di bulan Syawal sebagai momentum yang paling baik dianggapnya, saya pikir tidak perlu ada syarat-syarat, tidak perlu dihalang-halangi. Jadi itu yang dibutuhkan bangsa kita setelah menjalani proses kontestasi di pemilu 2024 kemarin. Dan kita setuju nanti apapun yang diputuskan MK adalah sesuatu hal yang final. Dan kita harus menerima itu. Lalu yang kedua, bangsa Indonesia saya pikir fokus ke depan bagaimana membuat sebuah lompatan ekonomi supaya Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Dan pilar utama dari kemajuan sebuah bangsa adalah persatuan nasional. Jadi kita berharap para tokoh bangsa, para elit politik, ya konflik atau yang belum bisa bersilaturahmi, ini bisa memberikan suasana yang sejuk ke arah persatuan nasional. Karena ini yang paling dibutuhkan. Tidak mungkin ada sebuah lompatan tanpa ada persatuan nasional. Dan tentu tugas Pak Prabowo ke depan juga punya tantangan. Tugas Pak Prabowo dan Mas Gibran punya tantangan zamannya sendiri, gitu ya. Kalau elit-elitnya semua bersatu, tentu pemerintahan Prabowo Gibran akan terbantu dalam mencapai Indonesia maju yang dicita-citakan oleh kita bersama di 2045. Gitu. Baik. Gitu, Mbak. Baik, Bang Barus. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Kita akan minta sebenarnya bagaimana pandangan dari Mas Nyarwi mendengarkan apa yang sudah diminta oleh PDIP yang sudah disampaikan oleh Pak Nusirwan. Sesaat lagi.